Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang Indonesia, negeri siapa yang hilang. Negeri siapa yang hilang di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam digambarkan sebagai bagian dari surga yang ada di bumi, ternyata berada di Indonesia. Fakta mengejutkan itu disampaikan ahli matematika Islam Kiai Haji Fahmi Basyamdi melalui penelitian selama 33 tahun lebih sejak 1979 hingga kini. Menulis bukan hanya memaparkan tentang peninggalan Nabi Sulaiman yang agung, tetapi merekonstruksi secara Nusantara. Al-Quran datang tidak hanya meluruskan ilmu tauhid dan akhlak manusia, tetapi juga meluruskan dunia kepurbakalaan kita. Katanya, seperti dikutip dalam buku Borobudur dan peninggalan Nabi Sulaiman, cetakan ke-7, Januari 2014, terbitan Setuna. Menurut penulis, ciri-ciri negeri siapa yang pernah disinggahi Nabi Sulaiman dan tentaranya telah digambarkan dengan jelas dalam Al-Quran melalui kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Kisah itu berasal saat Sulaiman pergi ke Yaman. Saat berada di Yaman, Sulaiman meminta kepada burung hudhud, sejenis pelatuk, untuk mencari sumber air. Setelah lama disuruh dan tak kembali, bahkan setelah dipanggil, burung hudhud akhirnya kembali. Aku telah terbang untuk mengintip dan berjumpa suatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Tuhan. Demikian kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Pernyataan itu mengundang rasa penasaran Nabi Sulaiman. Dilanjutkan burung hudhud, saat sedang mencari sumber mata air, ia terbang jauh dan melihat satu negeri yang sangat indah. Negeri itu bernama Negeri Saba, yang dipimpin oleh seorang raja perempuan yang dikenal dengan Ratu Balqis. Istana yang dilihat oleh burung hudhud itu, menurut Basya, berada di antara dua tugu, yakni Tugu Dawung dan Tugu Sambireja, Desa Bogoharjo dan Desa Prambanan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Pemakaian istilah Ratu Boko dalam penelitian ini sekedar untuk mengenali tempat, karena tempat itu sekarang bernama Istana Ratu Boko, bukan untuk mengatakan bahwa Ratu Saba atau Ratu Balqis sama dengan Ratu Boko, sambung Basya. Dilanjutkan burung hudhud, Ratu Balqis dan pengikutnya bersujud menyembah matahari dan meninggalkan ibadat menyembah Allah. Dia dan pengikutnya juga telah diselapkan matanya oleh syaitan kepada perbuatan yang syirik. Setelah mendengar keterangan burung hudhud, Nabi Sulaiman marah besar, sebab tidak ada Tuhan lain yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia menulis surat yang isinya meminta Ratu Balqis kembali ke jalan Allah. Surat itu diberikan oleh burung hudhud dan diterima Ratu Balqis. Penulis mengklaim surat Nabi Sulaiman itu ditemukan di dalam kolam Istana Ratu Boko, terbuat dari lembangan emas. Begitupun dengan tempat upacara menyembah matahari. Mendapat surat Nabi Sulaiman, Ratu Balqis tidak langsung bertobat. Dia malah meminta pengawalnya untuk mengirimkan harta yang berlimpah ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Pemberian itu dianggap sebagai penolakan atas ajakan kembali ke jalan Allah. Nabi Sulaiman pun semakin terang dan memerintahkan kepada para pengikut Ratu Balqis untuk kembali ke negeri Saba. Bahkan Sulaiman mengancam akan menyerang negeri Saba dengan bala tentaranya. Kami akan mendatangi mereka dengan angkatan tentara yang mereka tidak berdaya menentangnya, dan kami akan mengeluarkan mereka dari negeri Saba dengan keadaan hina, menjadi orang-orang tawanan, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Para pengikut Ratu Balqis pun kembali ke negeri Saba dan menceritakan pengalamannya selama di istana Nabi Sulaiman. Mendengar cerita para pengikutnya,